Puji Tuhan telah hadir di studio narasumber kita, Bapak Romo Michael Roring dari Gereja Ortodoks Indonesia. Shalom, selamat ketemu Romo. Shalom Pak Apa kabar? Tommy. Sehat-sehat? Baik, sehat, puji Puji Tuhan. Kita akhirnya ketemu lagi ya, Ya. puji Tuhan. Kondisi fit, sehat, dan kali ini kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari dipersilahkan Romo. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, mengucap syukur kepada kami boleh berada di Skylight FM. Urapi kami, supaya kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang berkarya di tempat ini. Kami berdoa, mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Kristus Anesti, Alitos Anesti untuk semua umat Ortodoks yang lagi mendengarkan, dan Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sabda firman Allah bagi semua yang melakukan social distancing, dan saya membuka dengan ayat, dengan firman Allah dalam Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Pak Tommy mungkin bisa Amsal 24 ayat 10. Baik Romo, Amsal 24 ya? Ya, Amsal 24 ayat 10. Baiklah, kita buka melalui firman Tuhan di Amsal 24 Ayat 10. ayat 10. Ya. Demikian firman Tuhan. Jika seorang tawar hati pada masa kesesatan, kecilah kekuatanmu. Ya. Jadi Biasa. mungkin kita sekarang berada dalam masa social distancing, bahkan di beberapa daerah sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, bahkan sudah diperpanjang harinya, ya. Sehingga ada orang yang sudah bosan di rumah, ada orang yang sudah merasa boring, bete, dan banyaklah hal yang mungkin aktivitasnya sudah berubah dan tidak terbiasa, ya. Maka Amsal 24 ayat 10 saya mengutipnya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, kesesakan di sini bukan hanya berarti kita dalam situasi kondisi social distancing, dalam memutuskan mata rantai COVID-19 ini, tetapi masa kesesakan sebenarnya adalah di masa-masa bagaimana kita setiap hari, bukan hanya di masa kejadian luar biasa COVID-19 ini, tetapi setiap hari kita itu diperhadapkan dengan kesesakan sebenarnya. Kesesakan dalam arti kesesakan rohani, bukan hanya sekedar kesesakan dalam hal jasmani yang mungkin saat ini kita lagi mungkin tetapi banyak yang lagi menunggu bantuan dari pemerintah, yang sudah merasa aduh ini dapur mau asap bagaimana gitu, nggak ada sembako, ataupun yang bekerja sudah tidak mempunyai upah, sehingga mau daya untuk membeli sudah sangat kecil, ya. Tetapi lebih kepada hal-hal yang rohani, karena banyak orang yang menggunakan Tuhan hanya untuk hal-hal jasmani saja. Hal-hal jasmani dalam arti orang yang bukan beragama Kristen pun itu bisa melakukannya sebenarnya, ya, tanpa Tuhan Yesus Kristus. Kalau secara gamblang atau kasarnya,
Tanpa Tuhan Yesus Kristus, orang ateis yang tidak percaya Tuhan pun bisa melakukan itu. Ya. Sehingga dalam keseharian itu mereka tidak memerlukan Tuhan menurut mereka. Tapi bagi kita memang ya kita apa saja kita perlu melibatkan Tuhan, dan itu sangat butuh sekali gitu. Tetapi lebih daripada itu, ya, Tuhan sebenarnya lagi menunggu kita dalam kesesakan apapun itu yang kita hadapi setiap hari, itu lagi menunggu untuk hal yang rohani sebenarnya, ya. Karena dalam Injil Matius pasal Matius pasal 24, Matius 24 ayat 12 ya, 12 ya. Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Dalam ayat 12 ini, makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, semakin tawar. Di masa-masa kesesakan, orang masih banyak dengan menyebarkan hoaks, menyebarkan video-video yang bisa menjelek-jelekkan pemerintah dan sebagainya, bahkan gereja-gereja, ya. Jadi kasih semakin dingin, kasih semakin tawar, semakin tidak ada nilainya. Nah, di masa-masa kesesakan ini kita juga harus berpikir bahwa Tuhan tetap bekerja, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk orang-orang yang melakukan segala sesuatu, pekerjaannya yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Dalam Roma 8:28 itu dikatakan, Roma pasal 8 ayat 28, ya. Mari kita lihat dulu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi banyak orang hanya mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mereka lupa meneruskan ayat itu bahwa bagi mereka yang mengasihi Allah. Nah, ini yang seringkali orang lupa. Bahkan mungkin karena keasikan sudah tidak meneruskan ayatnya. Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Allah, ya. Bagi mereka yang mengasihi Allah. Karena demikianlah kebenaran firman Allah tertulis. Kalau kita mau membuat perbedaan, yang tidak mengasihi Allah, Allah tidak turut bekerja dalam segala sesuatu bagi dirinya. Kenapa? Dia tidak merespon panggilan Allah. Dia tidak merespon panggilan melalui kuasa Roh Kudus. Pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau, ya. Dia hanya mau yang enak-enak saja. Dia mau yang ya pokoknya saya sudah di dalam Tuhan, gitu aja. Dan tidak mau untuk turut bekerja sama dengan Allah. Tidak mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga berkat secara jasmani itu sebenarnya diberikan kepada semua orang. Baik orang baik, orang jahat, orang benar, orang tidak benar. Berkat jasmani itu sudah dikatakan firman Allah, ya, bahwa matahari, ya, matahari diterbitkan bagi orang benar, bagi orang yang tidak benar. Itu diberikan, itu berbicara tentang berkat jasmani sebenarnya, ya. Berkat-berkat yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam Matius pasal 5 ayat 45, ya. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matahari itu berbicara berkat jasmani. Hujan berbicara berkat jasmani. Jadi ini sudah diberikan kepada manusia, dan Allah tidak pandang bulu, dia memberikan itu. Berkat jasmani itu. Dia mau ada agama ateis atau tidak, punya agama, bagi semua orang. Bahkan bukan hanya orang, binatang pun membutuhkan itu. Bukankah kita lihat pagi-pagi orang banyak berjemur di matahari? Nah, itu ada orang baik, ada orang jahat, ada orang yang tidak benar, ada orang yang benar, ada orang yang mau membenarkan diri, berjemur juga. Dia mau bule, dia mau warga negara Indonesia, dia mau berkulit putih, kulit hitam, sama-sama menikmati sebenarnya. Sama-sama menikmati berkat itu. Itu berbicara berkat jasmani. Orang lupa bahwa ada berkat rohani. Dan sebenarnya Allah lebih cenderung ke situ, ke berkat rohani, ke keselamatan jiwa kita. Bukan hanya sekedar berkat jasmani. Sehingga ada motivasi-motivasi yang timbul dalam hati kita ketika dalam kesesakan kita mencari Tuhan. Nah, untuk apa kita mencari Tuhan di dalam masa kesesakan? Ada apa? Apakah kita benar-benar memang sudah sampai pada titik nol, bukan hanya pada titik nol, tetapi sudah pada minus, ya. Minus bukan hanya nol saja, tetapi sudah minus, minus 1, minus 2. Itu. Apakah kita memang benar-benar sudah terpukul, sudah terpuruk memang untuk berserah kepada Tuhan? Ini yang harus kita pahami. Ini harus yang kita benar-benar mengetahui, ya. Sehingga ada motivasi-motivasi yang timbul di dalam diri kita dalam mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk memenuhkan berkat jasmani, ya. Bukan hanya sekedar berkat jasmani untuk dipenuhkan oleh Tuhan. Kita memanfaatkan Tuhan untuk memenuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi lebih daripada itu. Mari kita lihat. Mungkin Pak Tommy juga bisa bantu saya. Memang agak kecil nih Alkitab ini. Yohanes, ya. Yohanes pasal, ya, Yohanes pasal, sebentar, pasal 2. Kita bisa baca nanti dari ayat 23 Pak Tommy. Oke. Ya, Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang 23. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, Ya. karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi banyak orang percaya hanya karena melihat tanda. Hanya melihat tanda. Ya. Semeion. Melihat dalam bahasa ini semeion, melihat tanda. Dari Manado ke Tomohon, kita akan melewati tanda-tanda. Tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Ada yang menulis di tiang pal kuning itu, ya, kuning hitam itu, misalnya ditulis TMN, Tomohon maksudnya.
Misalnya tinggal ditulis TMN 25 km. Itu baru tanda. Baru tanda bahwa kita akan 25 km lagi dari Manado ke Tomohon. Terus lagi naik sampai di Tinoor, mungkin kita lihat TMN 10. Berarti 10 km lagi. Sampai di Kinilau tinggal ditulis misalnya 5 km. TMN 5 km. Itu baru tanda, atau tulis selamat datang. Ya, selamat datang di kota Tomohon itu misalnya. Itu baru tanda yang kita lihat. Kita belum sampai pada pusat kotanya. Jadi orang-orang yang melihat tanda, ya, tanda-tanda yang Tuhan lakukan dalam Yohanes 2 ini sebagai contoh, Yohanes 2 ayat 23, ya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka percaya. Padahal mereka belum memiliki Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Mereka hanya melihat tanda yang dilakukannya. Kita harus memiliki Tuhan Yesusnya, bukan hanya tanda-tanda itu. Sehingga ada motivasi mengikuti Tuhan. Motivasi yang pertama ini adalah karena melihat tanda. Karena melihat tanda, mereka mengikuti Yesus. Apa konsekuensinya, Pak Tommy? Ya, kita baca ayat 24-nya. Jadi motivasi yang pertama ketika kita melihat Tuhan adalah karena melihat tanda. Dari Yohanes pasal 2 ayat 24. Ayat 24 tadi ya? Iya, tadi 23, sekarang 24. Iya, sekarang 24. Lukas pasal 20. Yohanes pasal 2 ayat 24 sekarang. Oke, Ya. Lukas pasal 2 ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Iya. Yesus tidak mempercayakan dirinya ini. Dirinya tidak dipercayakan kepada orang-orang yang hanya melihat tanda. Yang utamanya adalah sebenarnya Yesus itu. Yesus adalah sumber keselamatan kita. Aitios, Ibrani 5 ayat 7, 8, dan 9. Dia adalah pokok, dia adalah sumber keselamatan itu. Ya. Jadi yang kita cari itu bukan tanda dan mujizatnya, tetapi kita itu mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu karena membutuhkan Dia, bukan hanya sekedar tanda. Maka dalam firman Allah dalam Injil juga, ya, Injil Yohanes pasal 20, Pak Tommy. Yohanes pasal 20 ayat 29. Ya, Yohanes 20 ayat 20, ya, 29, Pak Tommy. 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iya, jadi sebenarnya tanpa melihat tanda-tanda, tanpa melihat kuasa Tuhan berlaku atas diri kita dalam masa social distancing ini, misalnya COVID-19, ya, di dalam masa-masa kesesakan ini, justru kita jangan berkecil hati, tetapi kita berbesar hati karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita itu bukan melihat tanda, bukan melihat pertolongannya, bukan melihat mujizatnya, tetapi karena memang kita percaya. Sekalipun kita tidak melihat tanda dan mujizat. Dan ini sebenarnya sudah diberikan contoh. Sudah diberikan contoh oleh Nabi Daniel dan teman-temannya. Mereka tidak akan menyembah patung Nebukadnezar, walaupun Allah mereka tidak menolong mereka. Nah, demikian pun kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya walaupun tidak melihat tanda dan mujizat pertolongan Tuhan, kita tetap percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita hanya melihat tanda dan mujizat, nah, hati-hati jangan sampai Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada kita. Itu motivasi yang pertama. Itu untuk motivasi yang pertama ketika kita mencari Tuhan atau mengikuti Tuhan. Motif apa? Motivasi apa di dalam diri kita? Mari kita pertanyakan diri kita masing-masing. Apakah cuma karena ada keterpurukan ya di masa COVID-19 ini, ataukah hanya karena mau mencari mujizatnya, atau memang benar-benar kita walaupun tidak melihat kuasanya, tidak melihat mujizatnya, kita tetap percaya
Karena berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini pun setara dengan Rasul Paulus mengatakan dalam firman Allah dalam 2 Korintus 5, Pak Tommy. 2 Korintus 5 ayat 7. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini sejajar dengan Injil yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Pak Tom. 2 Korintus 5 ya, ayat yang ke-7. Ya. Berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup para rasul ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat pertolongan Tuhan, tetapi iman mereka itu timbul karena penganiayaan. Makanya di Roma pasal 8 itu dikatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Karena mereka sudah bertanding, mereka sudah menghadapi pergumulan, ya. Jadi kalau kita baca itu baca satu konteks, jangan hanya baca ayat-ayat saja, tetapi baca satu topik, satu konteks itu kita baca, sehingga umat Roma waktu itu mereka mengalami penganiayaan, sehingga Rasul Paulus menyurat untuk memberikan kekuatan secara iman bahwa mereka lebih dari orang-orang yang menang. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Dan ayat 31-nya, kita lebih dari orang-orang yang menang. Di ayat 35-nya dikatakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan ke, kelaparan ke, pedang ke? Tidak ada yang bisa memisahkan mereka, umat Roma. Kenapa? Karena Rasul Paulus menyurat dengan kekuatan imannya, dia memberikan spirit, memberikan dorongan, memberikan motivasi supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun tidak melihat pertolongan Tuhan, tidak melihat mujizat Tuhan, sehingga mereka lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa? Ya karena memang banyak yang mengikut Tuhan karena hanya mau memanfaatkan Tuhan. Di masa sukar, berdoa untuk meminta berkat jasmani. Mereka lupa bahwa yang akan menjadi modal kita itu adalah secara rohani. Ya, perbuatan-perbuatan baik itu akan mengikuti kita ketika kita hidup benar di dalam Tuhan. Perbuatan baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Perbuatan yang benar di hadapan Tuhan tentunya itu pasti baik. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan ini orang kasar, ini orang begini, ini orang ini begini, begitu, ya. Tetapi kalau kita benar, pastilah akan ada hasilnya. Sehingga nasihat-nasihat yang diberikan orang tua terhadap kita, walaupun itu sedikit agak kasar, sedikit agak keras, disiplin, tetapi kita akan mengingatnya ketika kita besar, ketika kita dewasa nanti, anak-anak kita dewasa, cucu-cucu kita dewasa, mereka akan mengingat, aduh, benar ini perkataan orang tua. Seberapa banyak kita yang dulunya disuruh tidur siang, tidak mau, bahkan lari waktu masih anak-anak. Orang tua tidur, anak lari. Tetapi setelah besar, setelah dewasa, tidak suruh tidur, tidur. Gitu kan? Jadi apa? Wejangan-wejangan orang tua. Walaupun itu keras didikannya. Demikian pun dengan kita. Sekalipun kita tidak melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di masa-masa sukar, marilah kita tetap kuat. Kekuatan kita harus benar-benar di dalam Tuhan. Sehingga Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Saya yakin dan percaya, ketika kita benar di hadapan Tuhan, mencari dengan motivasi yang benar, mujizat itu akan mengikuti kita. Mujizat itu akan mengikuti kita. Pertolongan Tuhan akan mengikuti kita. Percayalah dengan iman. Karena sabda firman Allah itu yang mengatakan, ya bukan saya hanya mengutip. Ya, saya hanya mengutip saja. Jadi ketika kita percaya di dalam Tuhan, ketika kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, mempunyai motivasi yang benar, sekalipun kita jatuh bangun, tetapi ketika kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan tetap memberikan pertolongannya. Kita harus imani itu, kita harus percaya itu. Sebab memang benar apa yang dikatakan firman Allah, karena firman Allah itu adalah ya dan amin. Milikilah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ini baru motivasi yang pertama. Mungkin kita akan lanjutkan, Pak Tommy, setelah ada selingan. Ya, kita mendengarkan satu pujian dulu dari Skylark FM 91 FM.